Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Wahyuni akan mempresentasikan jurnal internasional saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Karakteristik Siswa, Pembelajaran Mandiri, Penggunaan Teknologi, dan Hasil Belajar Siswa, atau Students Characteristics, Self-Regulated Learning, Technology Self-Efficacy, and Course Outcomes in Online Learning. Identitas jurnal. Nama jurnalnya Distance Education, judul jurnalnya Students Characteristic, Self-Regulated Learning, Technology Self-Efficacy, and Course Outcomes in Online Learning. Volumenya 34, nomor 3, tahun 2013. Penulisnya Si Hyun Wang, David M. Shannon, and Margaret E. Ross. Halamannya dari 302 sampai 323. Publisher atau penerbitnya Department of Educational Foundation, Leadership and Technology dari Universities di USA. Pendahuluan. Pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online adalah metode pembelajaran yang secara fisik siswa dan gurunya dipisahkan dari institusi resmi atau sekolah. Nah, pendidikan jarak jauh ini atau online dimulai sejak tahun 1800-an dan semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, di awal tahun 90-an, jumlah siswa yang terdaftar dalam pendidikan jarak jauh ini semakin pesat, semakin banyak jumlahnya. Nah, oleh karena itu, kualitas hasil belajar dan pengalaman siswa harus semakin ditingkatkan. Nah, hasil belajar siswa digunakan untuk mengevaluasi pendidikan jarak jauh secara keseluruhan. Jadi, hasil belajar siswa itu merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kalau dilihat dari segi kognitifnya, itu dilihat dari prestasi siswa, sedangkan dilihat dari segi afektifnya, dilihat dari kepuasan dan pengalaman belajar siswa. Nah, selanjutnya, dalam pendidikan jarak jauh, keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi juga merupakan hal yang penting. Misalnya, keterampilan menggunakan email, situs untuk berdiskusi, dan googling atau pencarian di internet. Nah, siswa yang belum memiliki keterampilan tersebut biasanya akan mengalami kebingungan, menjadi pendiam, kecemasan, bahkan sampai ada yang frustasi. Terus, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara karakteristik siswa dengan pembelajaran online dan kepuasan pembelajaran online. Nah, hampir semua penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menyebutkan terdapat hubungan yang positif antara karakteristik siswa dengan pembelajaran online dan kepuasan pembelajaran online. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran online terhadap karakteristik siswa, pembelajaran mandiri, penggunaan teknologi, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran online. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran online. Untuk tujuan penelitiannya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran online terhadap karakteristik siswa, pembelajaran mandiri, penggunaan teknologi, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran online. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran online. Metode penelitian yang pertama ada peserta atau sampel. Nah, sampel diambil dari 2.139 mahasiswa sarjana dan pasca sarjana di Universitas Southern Florida. Nah, para peserta ini atau sampel ini diidentifikasi mengambil pembelajaran online selama musim gugur tahun 2008, musim semi 2009, musim panas 2009, dan musim gugur 2009. Nah, di antara undangan atau email yang dikirimkan hanya 2.124 email yang berhasil dikirim dan 2.056 survei telah diselesaikan dan dikembalikan dengan tingkat respon sebesar 12,05%. Nah, untuk prosedurnya, penelitian ini menggunakan survei elektronik atau email yang diselenggarakan di situs web surveymonkey.com. Nah, alamat email dari sampel ini diperoleh dari daftar nama pembelajaran online yang diajarkan selama musim-musim tersebut. Tentunya
dengan izin dari kantor penilaian kelembagaan, dan email ini didapatkan dari universitasnya. Email undangan disertai link untuk mengakses situs survei. Nah, semua partisipan itu berusia minimal 19 tahun dan semua data yang dikumpulkan dirahasiakan identitasnya. Untuk pengukuran, penelitian ini menggunakan kuesioner demografis, Course Certification Questionnaire atau CSQ atau kuesioner kepuasan pembelajaran yang terdiri dari 21 pertanyaan. Terus Modify Motivation Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ yang dimodifikasi, atau kuesioner strategi motivasi belajar siswa. Bagian motivasi ini terdiri dari 19 item dan bagian strategi pembelajaran mencakup 31 item pertanyaan. Dan yang terakhir menggunakan Online Technology Self-Efficacy Scale atau OTSIS atau kemajuan teknologi online yang terdiri dari 29 item serta pertanyaan demografis meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah pelajaran online yang telah diambil siswa sebelumnya, dan nilai pembelajaran online yang terbaru. Untuk analisis statistikanya, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif non-eksperimental. Lalu perhitungan statistiknya menggunakan SPSS 18.0 dan AMOS 18.0. Nah, lebih khusus lagi digunakan yang namanya SIM berbasis kovarian, digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, hasil dan pembahasan. Tingkat respon dalam penelitian ini adalah 12,05%. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, tingkat respon untuk survei berbasis web lebih dari 20% untuk perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pembelajaran siswa mempengaruhi hasil akhir dalam pembelajaran online. Nah, yang pertama kita lihat dari hasil belajar. Hasil belajar bertindak sebagai mediator antara tingkat motivasi siswa dan kinerja mereka. Siswa dengan pengalaman pembelajaran online sebelumnya yang lebih baik biasanya akan menggunakan strategi pembelajaran yang akan lebih efektif dalam pembelajaran online berikutnya. Dengan penggunaan strategi yang lebih efektif tersebut, tentunya siswa juga akan memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi. Kemudian akan mengarahkan kepada tingkat kepuasan pembelajaran yang lebih tinggi juga, tingkat penggunaan teknologi yang lebih tinggi juga, serta akan hasilnya mendapat nilai yang lebih baik dalam pembelajaran online. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang ditemukan pembelajaran mandiri sebagai prediktor kepuasan dan kinerja pembelajaran. Hasil penelitian ini mendukung pola dalam hubungan yang menunjukkan bahwa pembelajaran mandiri bertindak sebagai mediator antara jumlah pembelajaran online sebelumnya yang diambil dan hasil pembelajaran. Jadi, mediator antara pembelajaran online sebelumnya dan hasil pembelajarannya itu adalah pembelajaran mandiri. Selanjutnya, jumlah pembelajaran online yang diambil sebelumnya secara langsung akan mempengaruhi keefektifan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pengaturan pembelajaran online. Semakin banyak pembelajaran online yang diambil siswa sebelumnya, maka semakin efektif strategi pembelajaran yang mereka gunakan dalam pembelajaran online, sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kalau dilihat dari penggunaan teknologi, hasil menunjukkan bahwa siswa dengan penggunaan teknologi yang lebih tinggi cenderung menerima nilai yang lebih baik. Hasil juga menunjukkan bahwa siswa dengan pengalaman belajar lebih banyak sebelumnya memiliki tingkat penggunaan atau kemandirian teknologi, artinya ia dapat mengoperasikan teknologi secara lebih tinggi. Selain itu, kegunaan dan kemudahan yang dirasakan dalam penggunaan suatu teknologi dirasakan mempengaruhi sikap siswa terhadap teknologi dan memiliki kemauan untuk terus mempelajari teknologi. Nah, untuk karakteristik siswa, dalam jurnal ini membahas peran moderasi gender, dan etnis. Mereka menyatakan bahwa anak perempuan memiliki kompetensi akademis yang lebih rendah daripada anak laki-laki. Sedangkan pada siswa Asia Amerika menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih daripada siswa Afrika Amerika. Meskipun anak perempuan melaporkan tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah,
mereka cenderung menggunakan lebih banyak strategi pengaturan diri daripada anak laki-laki. Selain itu, mereka menyatakan bahwa kelompok etnis yang berbeda dapat menerapkan strategi pembelajaran pengaturan diri yang berbeda juga. Namun, mereka juga menunjukkan bahwa para peneliti belum secara sistematis menyelidiki peran gender dan etnis dalam proses pengaturan diri. Jadi, diperlukan studi lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut untuk memahami peran gender dan etnis terkait pembelajaran mandiri dalam pengaturan pembelajaran online. Kesimpulan. Yang pertama, keterlaksanaan pembelajaran online terhadap karakteristik siswa, pembelajaran mandiri, penggunaan teknologi, dan hasil belajar siswa berjalan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa setelah diuji. Yang kedua, hasil belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan karena memiliki strategi pembelajaran online yang lebih efektif dan memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, pembelajaran online menghasilkan respon siswa yang sangat baik dengan dibuktikan dengan adanya tingkat kepuasan pembelajaran online dan penggunaan teknologi yang lebih tinggi. Berikut adalah referensinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.